Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardian Zakaria Nur di channel Ardian Zakaria Nur. Dan di sini saya akan membahas mengenai rangkaian reverse forward kontrol dan sistem pompa air. Nah, di sini merupakan salah satu materi di bagian di mata kuliah praktikum mesin-mesin listrik ya. Dan sebelumnya saya Ardian Zakaria Nur dengan NIM 098 dari kelompok 3 kelas D. Oke, mungkin langsung saja kita lanjut ke pembahasan mengenai reverse forward control dan sistem pompa air. Kita yang pertama itu reverse forward control ya. Let's go. Nah, oke, jadi di sini ada bagian fungsi reverse forward tuh apa sih gitu ya. Jadi dia tuh fungsinya itu mengatur arah putaran motor 3 fasa baik searah jarum jam maupun berlawanan ya. Searah jarum jam itu forward, berlawanan itu reverse. Nah, jadi di rangkaian reverse forward ini kita bisa mengatur sebuah motor gitu ya, motor 3 fasa. Kita mau putar arahnya ke arah jarum jam ataupun berlawanan jarum jam seperti itu ya, forward ataupun reverse. Nah, di sini fungsinya juga memberikan sistem interlock agar kedua arah tidak aktif bersamaan atau mencegah hubungan singkat. Nah, jadi di rangkaian ini juga nggak mungkin dong kayak di bagian kontrolnya itu dia aktif bersamaan gitu ya untuk jalur forward nyala maupun reverse nyala itu nggak bisa bersamaan ya. Jadi ada sistem interlock agar keduanya tidak aktif bersamaan gitu ya, maka nggak akan ada short. Nah, lalu saya di sini ada menambahkan penerapannya gitu ya, mungkin biar ada gambaran. Di sini itu apa ya, kayak aplikasinya reverse forward tuh banyak ya, kayak di bagian conveyor, lift, crane, pintu otomatis, dan banyak mesin produksi itu ya, kayak conveyor gitu juga kan kita bisa atur mau arahnya maju atau mundur gitu ya biasanya. Kalau enggak ini, nah lift, contoh gampangnya itu yang bisa dibayangin itu lift ya. Kan lift tuh kan bisa naik turun ya. Nah, itu putarannya si apa ya, mungkin rollernya gitu ya, sabuknya itu kan dia bisa naik turun. Nah, naik turun kan berarti bisa searah jarum jam maupun berlawanan jarum jam seperti itu ya. Nah, di sini juga bisa memudahkan operator mengubah arah kerja motor sesuai kebutuhan. Nah, seperti tadi ya. Nah, menambah fleksibilitas keamanan dalam pengoperasian motor listrik. Nah, jadi fungsinya itu seperti namanya reverse forward, kita bisa mengatur arah dari motor listrik, motor 3 fasa tepatnya, mau ke kanan atau kiri, mau arah jarum jam atau berlawanan, mau mengatur konveyor maju atau mundur kanan atau kiri. Nah, seperti itu ya contohnya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada prinsip kerjanya dari si reverse forward ya. Nah, jadi ada perumpamaan alamat tombol ya. Nah, di sini rangkaiannya. Jadi saat tombol for ditekan, kontaktor KF aktif dan motor berputar maju. Kita lihat ya. Tombol for ditekan, kontaktor KF aktif. Tombol for ya di bagian sini, dan kontaktor KF aktif ini ya. Kontaktor KF aktif dan motor berputar maju. Nah, kenapa berputar maju? Karena dia di sini menyambungkan sesuai gitu ya, nggak ada kabel yang dibalik. Nah, jadi sesuai dari listrik ke motor 3 fasa itu tidak dibalik gitu ya arus listriknya. Nah, ketika tombol ref ditekan, kontaktor KR aktif atau motor berputar mundur. Nah, di sini tombol ref dan kontaktor KR ini ya. Nah, tombol ref dan
kontaktor KR. Nah, di sini. Nah, jadi di sini dapat dilihat ya. Ketika ref ditekan tombolnya dan coil KR lalu kontaktor KL ikut menyala, dia akan berputar mundur atau reverse. Mengapa? Nah, jadi dapat dilihat di sini di bagian sambungan kabelnya gitu ya. Jadi yang tadinya input RST, yang ini kan RST masih masuk ke kontaktor KR, bener ya? RST dari kiri ke kanan ya. RST 135 itu RST. Nah, di bagian sini si RST tersebut dibalik. Nah, yang harusnya RST itu nyambung ke bagian paling kiri gitu ya. Nah, keluaran dari kontaktor KR angka 2 itu dia nyambung ke bagian T gitu ya, yang seharusnya T kita sambungkan R di sini. Jadi kita balik. Untuk S tetap di tengah. Nah, yang T jadi dia ada di sambungan R. Seperti itu ya. Perumpamannya seperti itu. Jadi kita balik si sambungannya yang tadinya RST, kita sambungkan pakai kontaktor KR dan ngehubunginnya itu dibalik. Yang tadinya RST jadi TSR seperti itu ya. Dan motor akan berputar reverse atau berlawanan jarum jam atau mundur gitu ya. Nah, jadi di sini ada sistem interlock digunakan agar AKF dan KR atau kontaktor forward dan kontaktor reverse tidak bisa aktif bersamaan menghindari short circuit. Nah, dapat dilihat di sini kita punya NO di bagian sini ya. Nah, jadi ketika KF nyala, kita kan ada sambungan si NO di sini ya. KF nyala, NO-nya bakal kebuka. Nah, NO KF-nya di sini kebuka, maka dia akan memutus sambungan biar si kontaktor reverse atau ini ya, kontaktor reverse dan coil reverse ini tidak nyala. Jadi ketika si KF nyala, NO-nya kebuka gitu ya. Kan berlawanan ya. Yang tadinya normal kena ini jadi kebuka gitu ya. Nah, jadinya dia nggak masuk ke coil KR dan kontaktor KR tidak akan nutup. Nah, jadinya dia akan menghindari yang namanya short circuit. Jadi nggak mungkin kedua skema reverse sama forward itu nyala barengan. Begitu juga ketika si kontaktor reverse nyala, di sini ada NO beralamatkan KR kontaktor reverse juga. Jadi dia akan memutus jaringan agar si kontaktor forward nggak menyala. Jadi dia hanya si kontaktor reverse. Jadi salah satu saja gitu ya. Jadi nggak akan ada yang namanya short circuit. Nah, dan di sini tombol stop dan emergency stop memutuskan arus motor kapan saja. Nah, di bagian sini ada tombol stop dan yang atas ini ada emergency ya. Oke, mungkin untuk prinsip kerjanya si reverse forward seperti itu ya. Secara umum gambarnya seperti itu. Nanti saya akan mensimulasikan si reverse forward ya habis ini. Oke, seperti itu. Kita akan lanjut ke simulasi untuk si reverse forward terlebih dahulu. Kita pakai software CAD-Simu ya. Jadi saya akan mensimulasikan gimana sih cara reverse forward itu ya. Nah, di sini sebelumnya kita coba lihat dulu ada apa aja ya di bagian. Nah, jadi ini terpisah ya. Yang sebelah kiri ini rangkaian utama atau rangkaian motor listriknya. Dan di bagian kanan itu yang di bagian kanan itu rangkaian kontrolnya, dimana kita bisa mengontrol itu dari sebelah kanan ya. Oke, mari kita lihat di sebelah kiri dulu rangkaian utamanya isinya apa aja. Jadi di sini ada MCB. MCB ini terhubung pada 3 fase ya, L1, L2, L3. Seperti itu. Nah, dan di sini ada saya bikin sendiri jadi beda ya. Kontaktor ini maksudnya kontaktor ke kanan
motor listriknya ke kanan, kontaktor kiri motornya ke kiri seperti itu ya. Di sini ada 2 kontaktor dengan alamat yang beda untuk reverse yang kanan, yang kiri untuk forward. Dan di sini ada overload, dan di bawah ada motor listrik 3 fasanya. Oke, untuk rangkaian utamanya seperti itu. Dan sebelah kanan ada yang namanya rangkaian kontrol. Nah, dari atas kita bisa lihat di sini MCB-nya pakai MCB satu fasa. Nah, kenapa satu fasa? Karena rangkaian kontrol nggak terlalu butuh arus yang besar atau listrik yang besar seperti itu ya. Hanya butuh satu fasa saja dan satu netral. Dan kita pakai yang MCB satu fasa satu netral ini ya. Dan di bawahnya kita taruh emergency stop. Di bawahnya lagi ada overload gitu ya. Jadi ketika si overload ini nyala, ada trip gitu ya. Nah, di sini seperti bisa dilihat di bagian di bagian kontrol si overloadnya, ketika ada overload, jadi dia akan dorong ke kanan, jadi dia akan memutus seluruh rangkaian bawah. Nah, di sini ada stop, tombol stop, button stop. Nah, di sini ada rangkaian untuk mengontrol mau ke kanan motornya atau ke bagian kiri seperti itu ya. Jadi di bagian kiri ada SKA ya, start kanan, dan ini untuk si kontaktor ke kanan seperti itu ya. Dan setiap ini di bawahnya ini ada sistem buat misahin gitu ya, yang tadi saya mention. Ada sistem interlocknya di sini. Nah, dan bagian bawah ada coil untuk menyalakan si kontaktor kanan yang tadi di rangkaian utama ya di sini. Selanjutnya, nah di sini ada indikator on untuk si KKA ya, atau kontaktor kanan. Jika nyala ini bakal nyala. Dan di bagian kanan seperti sebelah sini ada start kontaktor kiri. Dan di sini ada untuk si latchingnya ya. Ini ada latching kedua, ini latching ya. Latchingnya untuk kontaktor kiri. Dan di sini ada interlock dengan alamat kontaktor kanan, dan di sini ada coil untuk kontaktor kiri buat nyalain yang tadi di rangkaian utama, dan ada LED juga. Lalu di sebelah kanan sini bawah ada indikator trip atau overload. Dan di kanannya ada indikator off seperti itu. Dan ini ya yang sistem interlock tadi. Oke, mungkin kita langsung start aja ya teman-teman, agar bisa melihat. Oke, kita start. Nah, sebelum kita nyalakan rangkaian utama, kita harus cek apakah rangkaian kontrol udah bisa teraliri arus listrik seperti itu ya. Kita coba nyalakan si MCB-nya satu fasa yang di bagian kontrol. Oke, indikator off nyala karena belum ada yang nyala, jadi si off indikatornya nyala. Di situ kita setelah ini sudah dipastikan aktif gitu ya rangkaiannya, langsung lanjut ke rangkaian utama. Nah, MCB-nya coba kita nyalakan. Nah, nyala juga, jadi berhasil. Habis itu, nah tergantung kita mau start yang bagian forward atau bagian reverse, bagian muter ke kanan atau muter ke kiri. Oke, kita coba bagian ke start kontaktor kanan atau muternya motor listrik ke kanan. Kita coba cek ya, kita akan tekan bagian SKA ini ya. SKA menyala, latching akan bekerja ya. Nah, seperti ini, latching bekerja mengalirkan ke coil KKA kontaktor kanan, kontaktor muter kanan, dan LED-nya nyala juga. Nah, seperti dapat dilihat, kita stop dulu. Ketika saya start di bagian SKA, kontaktor KKA akan menyala dan nah motor listrik muternya ke kanan. Lalu di sistem bagian interlocknya, ketika nah dapat dilihat ya, ketika si motor muter ke kanan, coil KKA nyala. Di sini kita taruh
NO normally open, normally close ya, sorry. Normally close dengan alamat KKA. Nah, jadi si bagian kontaktor kiri dia nggak akan menyala karena di sini saklarnya kebuka. Nah, kita akan coba ganti ke bagian ini ya, ke bagian muter ke kiri. Kita stop dulu, lalu kita start yang SKI sini ya. Nah, kita bisa lihat di sini latchnya bekerja. Dia masuk ke coil KKI dan indikator nyala ya. Nah, dan yang nyala di sini, coba kita ulang, yang nyala kontaktor yang KKI. Kontaktor kiri dan motor listrik akan nyala ke kiri. Seperti yang saya tadi sudah jelaskan, kenapa dia bisa muter ke kiri? Karena kita tukar ya. Kita tukar antara RST dengan menjadi TSR seperti itu ya. Nah, saya sedikit zoom. Nah, jadi yang harusnya dia RST langsung masuk ke bawah, kita balik pakai kontaktor yang disambungin ke jalur utamanya itu kita balik ya. Jadi RST harusnya di bagian 135 itu RST dan keluarnya harus RST. Nah, di sini yang bagian R kita taruh di sambungan bagian T. Nah, jadi kita putar dibalik ya. Dan untuk S tetap di tengah. RST, T yang bagian 5, keluarannya di 6, kita taruh di sambungan bagian R. Nah, jadi dia kebalik. Setelah sambung seperti ini, dia masuk ke motor listrik itu kebalik. Jadi yang tadinya RST menjadi TSR, seperti itu ya. Nah, oke, ini dan di bagian sistem internal seperti ini, ketika coil KKI nyala, di sini kita taruh NC beralamatkan KKI, dia jadi ketika coil nyala, si NC-nya KKI bakalan jadi kebuka. Nah, seperti itu. Dan kita cek kalau terjadi trip atau overload, nah dia akan nyala dan rangkaian mati semua ya, total dan rangkaian kontrol di sini juga mati. Nah, jadi cara kerjanya seperti itu ya. Kita simulasinya seperti itu, dan ini nanti filenya saya akan taruh di deskripsi, kalian bisa download ataupun kalian bisa bikin ulang sendiri ya dari skematik yang saya punya ini. Dan kita akan lanjut ke bagian sistem pompa air ya teman-teman. Nah, jadi fungsi sistem pompa air itu apa? Yaitu menghidupkan dan mematikan motor pompa air secara otomatis berdasarkan ketinggian air atau flow switch dan tekanan atau pressure switch. Nah, jadi dia memberikan proteksi terhadap motor dengan adanya overload relay. Nah, jadi di sini juga ada penerapannya yang seperti tadi reverse forward. Di sini digunakan pada sistem pengisian tangki air ya, yang sudah pasti, atau instalasi pipa bertekanan. Nah, membantu menghemat energi listrik karena pompa hanya bekerja saat diperlukan saja. Nah, itu poinnya di situ ya. Jadi pompa itu dia akan menyala kalau perlu saja ya, kalau nggak perlu dia akan mati. Secara otomatis itu bekerjanya. Nah, penerapannya juga ada mencegah kerusakan pompa akibat beban lebih atau bekerja terus-menerus. Nah, jadi prinsip kerjanya, nah di sini untuk sistem pompa air prinsip kerjanya itu saat tombol start ditekan, kontaktor aktif dan motor pompa menyala. Di sini di bagian sini start ditekan, kontaktor akan aktif. Yang ke sini ya. Sorry, ini kok agak ganggu ya. Nah, yang ke bagian sini akan menyala. Nah, ke bagian sini akan menyala dan motor pompa menyala. Dia start, latching, lalu masuk di sini ya. Nah, pompa akan terus bekerja sampai float switch atau jika air penuh, atau pressure switch jika tekanan tercapai memutuskan aliran listrik. Jadi gini teman-teman, sistem ini jadi dia akan bekerja secara otomatis mematikan dan menyalakan motor listrik dengan indikasi jika air penuh atau jika tekanan tercapai. Nah, di sini ada grafik saya tambahkan ya. Jadi gini, pada awal
Mungkin gini, kita akan asumsikan tekanan minimalnya 3 dan maksimalnya 6. Seperti itu. Nah, lalu di bagian sini ada grafik. Ini grafik awal motor listrik menyala atau awal motor listrik memompa air. Seperti itu. Nah, jadi dia akan memompa air dengan tekanan hingga puncak yang kita sudah setel, yaitu 6 maksimalnya. Nah, dia akan nyala hingga tekanan maksimal yang kita tentukan yaitu 6. Ya, maksnya itu 6 minnya 3 ya. Nah, maksnya itu 6. Setelah mencapai titik 6, motor akan otomatis mati. Nah, jadi yang merah ini nyala, yang hitam mati ya. Dia akan mati ketika sudah mencapai titik maksimal tekanannya itu berapa ya. Nah, dia akan mati sampai kapan? Sampai tekanan atau pressure-nya si air, aliran airnya itu, tekanan aliran airnya itu sampai 3. Seperti tadi yang kita sudah setting. Jadi maksimalnya 6. Dia akan turun ketika sudah 6, dia akan turun. Itu air tetap menyala, cuma tekanannya turun hingga 3. Nah, setelah 3, setelah sudah sampai minimal yang kita set, dia akan nyala lagi. Motor nyala lagi sampai 6, mati lagi. Ketiga, nyala mati. Nah, itu dia sistem pompa air tuh kayak gitu ya. Jadi si pompa air itu enggak, atau si motor ya, enggak terus menerus ngemompa air. Nah, seperti tadi yang saya sudah sampaikan, dia memberikan proteksi terhadap motor dengan adanya overload relay. Nah, ini mencegah kerusakan pompa akibat beban lebih atau bekerja terus menerus. Nah, jadi seperti itu. Jadi kenapa kok nggak turun ke drop ke 0? Nah, di sini ada yang namanya relay. Coil air di sini dia akan menyimpan aliran arus secara terus menerus gitu ya, tapi tanpa menyalakan si motor listrik karena kontaktor nggak nyala. Jadi gini, ketika pressure tekanannya udah sampai naik, kan motor listrik akan menyala. Nah, otomatis si pressure ini yang tadinya close, dia akan kebuka. Ibaratnya seperti itu. Nah, ketika turun kebuka nih, saklar pressure kebuka terus sampai pressure-nya 3 PSI mungkin gitu ya. Dia akan nutup kembali dan dia akan nutup dan motor listrik menyala. Dan dia nunggu sampai 6 PSI. Sampai 6 PSI dia turun lagi. Dan si saklarnya kebuka gitu ya. Nah, sama halnya sama float. Si float ini, nah, float switch jika air penuh. Nah, jika air penuh dia juga akan kebuka, saklar kebuka. Nah, jadi si motor listrik mati. Gampangnya seperti itu. Nah, grafik di sini menunjukkan bahwasannya pressure ini dia nggak mungkin bikin si motor listrik nyala terus menerus. Kita ada nilai maksimal dan minimal agar motor listrik itu nggak bekerja terus menerus, namun debit air itu tetap masuk dengan tekanan yang cukup gitu ya. Nah, jadi saya akan masuk ke bagian simulasi di Gajimu juga seperti tadi ya. Langsung masuk saja. Di sini rangkaiannya terlihat lebih simpel karena ya kontaktor kita hanya cuma butuh 1 ya. Nah, di sini seperti tadi sama, bagian rangkaian utamanya di sini 3 fasa, masuk ke MCB 3 fasa ya, atau MCB 3 fasa ya, bener. Lalu masuk ke kontaktor, satu aja kontaktornya, dan ada indikator overload, dan masuk ke motor listrik atau pompa ya. Ini kita ibaratkan asumsikan pompa. Lalu di bagian kontrol sama, masih pakai 1 fasa MCB karena kontrol tidak perlu listrik yang terlalu tinggi gitu ya. Dan 1 netral di sini. Nah, di sini dia yang 1 fasanya nyambung ke bagian emergency stop, overload di sini, dan stop
dan ada latching masih sama ya. Kita selalu latching itu sangat berguna ya. Jadi kita nggak neken terus-menerus tombol start tapi dia ngelir di sini. Nah, di sini ada bagian R atau relay. Nah, di sini ada indikator switch float switch atau pressure switch. Dan di sini ada coil untuk si kontaktor, kita nyalain kontaktor di sini agar si pompa nyala. Nah, seperti itu. Lalu kita langsung simulasikan ya, nggak usah berlama-lama. Oke, langsung kita seperti biasa biasakan yang di bagian rangkaian kontrol terlebih dahulu. Kita nyalakan, kita cek menyala ya. Habis itu kita ke MCB bagian yang rangkaian utama. Nah, dia nyala. Habis itu kita akan start si bagian sini ya, tombol start ini kita nyalakan. Harusnya si switch R ini nyala dan si relay nyala ya. Lalu kita start. Nah, di sini dia ibaratkan kita asumsikan lagi naik ke titik 6 PSI, tekanan 6 gitu ya, tekanan 6 bar gitulah. Nah, kita misal sudah ke 6 bar, nah dia akan si switch pressure itu dia akan kebuka seperti ini, dan saat ini juga tekanannya turun hingga 3 ya, seperti tadi yang saya asumsikan, kita asumsikan ya 3, misal ini turun sudah sampai 3. Nah, dia akan pressure-nya akan menjadi close lagi. Close, nyala hingga ke tekanan 6 bar, dia akan mati lagi. Set. Dan dia akan turun ke 3 dan akan seperti itu terus ya. Nah, untuk yang bagian saklar float, dia akan bekerja atau dia akan kebuka ketika air di tangki ibaratkan sudah penuh. Seperti itu. Jadi si float ini si pressure ini bekerja buat bagian pengisian gitu ya. Dia akan mati nyalakan si motor listrik, dan si float ini akan mematikan, akan terbuka switchnya dan akan mematikan si motor listrik agar tidak memompa kembali air. Jadi dia keputus. Nah, kenapa kita bisa mengontrol ini ya? Kan kita melepas pasang atau menyambungkan atau memutuskan saklar gitu ya ke kontaktor, dan si pompa atau motor listrik 3 fasenya itu mati nyala tanpa kita start stop ya. Nah, di sini gunanya si relay. Jadi si relay ini nahan agar si arus, nah kita jika seperti ini, si arus listriknya itu tetap di bagian rangkaian sini ya. Namun dia tidak masuk ke bagian kontaktor, coil kontaktor di sini, karena salah satu dia akan lepas. Nah, jadi dia akan bekerja secara otomatis tanpa kita harus memainkan atau menekan-nekan tombol stop dan start. Nah, seperti itu. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu ya untuk bagian sistem pompa air. Nah, untuk di bagian misal di realitanya mungkin ini bekerja secara otomatis, tidak kita klik-klik seperti ini ya. Oke, seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk tadi si rangkaian atau skematik reverse forward, jadi dia itu kita bisa mengontrol sebuah motor 3 fasa. Kita bisa ngatur itu arah putarannya mau ke kanan atau ke kiri, mau ke arah jarum jam atau sebaliknya arah jarum jam, mau maju atau mundur. Nah, penerapannya juga banyak ya, ada di lift, misal ada di conveyor dan lain-lain gitu ya. Mungkin lift dan conveyor itu salah satu contoh yang mudah diingat dan kita bisa kebayang, kita bisa gambarkan di otak kita gitu ya, tergambarkan. Dan rangkaiannya juga untuk simulasi di CAD/Simu seperti tadi yang sudah saya jelaskan gitu ya. Nah, untuk si pompa listrik untuk si sistem pompa air ini sendiri, jadi dia itu memompa air tanpa membebankan berat si kinerja sistem tersebut itu ke motor listrik. Jadi nggak mungkin motor listrik akan terus-menerus nyala, karena itu juga akan menimbulkan pressure ya atau tekanan di bagian gauge-nya itu. Nggak mungkin lebih dari misal kok kayak berapa PSI atau lebih dari berapa belas bar gitu ya. Seperti tadi yang saya asumsikan, kita bisa batasin
di bagian misal maksimalnya cuma 6 bar tekanannya, dan dia akan turun menjadi 3 bar ketika motornya atau pompanya mati seperti itu ya. Jadi si motor atau si pompa airnya ini tidak terbebani gitulah, tidak sampai overload, dan kita bisa mengontrol ya. Jadi dari pressure switch tadi kita bisa mengontrol kapan nyala kapan mati gitu ya. Kita set pointnya itu berapa, misal berapa bar. Nah untuk si float switch tadi, float switch itu dia bekerja atau dia akan mematikan si motor listrik ketika si tangki udah terisi full seperti itu. Nah jika sudah berkurang lagi misal di tangkinya, jadi dia akan, si pressure switchnya dia akan bekerja kembali dengan ya itu tadi, mematikan atau menyalakan. Nah jadi seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada yang ditanyakan di kolom komentar. Nanti untuk file-filenya tadi, rangkaiannya ya, dan juga PowerPoint saya tadi, saya akan bagikan di drive di deskripsi ya. Dan mungkin seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit.